anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Don't worry, instead pray. Don't worry, instead pray. If you do this, if you do this, then His peace will guard your hearts and minds as you live, as you live, as you live in Christ Jesus. Don't worry, instead pray. Don't worry, instead pray. Instead pray. Instead pray. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi di sekolah Minggu online. Wah, masih tetap semangat kan? Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya semuanya boleh duduk yang rapi ya. Kita mau berdoa dulu. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah. Kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk beribadah. Engkau yang berkati kami supaya kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bisa bernyanyi dengan penuh sukacita. Hadirlah di tengah-tengah kami karena kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dengan judul lagu Roh Kudus yang Manis. Untuk firman-Mu
ketika bangun pagi berdoa dulu. Ayo, siapa? Wah, hebat, banyak yang tunjuk tangan. Berarti semuanya adik-adik sekolah minggu bangun tidur berdoa dulu ya? Iya. Nah, adik-adik, kita itu bangun tidur langsung berdoa karena kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita bisa diberikan nafas kehidupan, kita bisa bangun pagi, bisa melihat matahari, kita masih bisa di dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar juga tentang doa. Dari siapa sih? Dari satu sosok yang luar biasa, yang sayang sama kita semua. Siapa ya kira-kira? Kita bisa buka di Alkitab. Buka Alkitabnya dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sudah semuanya? Yuk kita baca sama-sama, lalu kita tonton videonya sama-sama. Oke? Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Anak Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani.
Tuhan Yesus menyuruh semua murid-Nya untuk duduk dan sementara Ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih, karena itu Ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar Ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-murid-Nya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-murid-Nya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya bahwa sebentar lagi Ia akan ditangkap. Adik-adik, tadi kita sudah baca Alkitab kita dan juga kita sudah simak sama-sama video ceritanya. Wah adik-adik, saat itu Tuhan Yesus sangat sedih, sangat takut adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau ditangkap, Tuhan Yesus mau disalibkan. Walaupun Tuhan Yesus sudah tahu bahwa peristiwa itu akan terjadi, tapi Tuhan Yesus tetap rasakan sedih dan takut adik-adik. Wah, apa yang Tuhan Yesus lakukan ya ketika Tuhan Yesus merasakan hal tersebut? Apa ayo? Wah, betul. Tuhan Yesus pergi adik-adik. Dia mau berdoa. Dia pergi ke Taman Getsemani. Dia menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga ya. Aku mau berdoa dulu. Wah, dia menyendiri adik-adik. Dan dia berdoa. Dia mau bilang apa yang Tuhan Yesus rasakan kepada Allah Bapa. Pada saat Tuhan Yesus tidak bisa bilang sama murid-muridnya, pada saat Tuhan Yesus tidak bisa bilang sama orang lain, kalau orang lain tidak mengerti, dia tahu adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa dia bisa mengatakannya kepada Allah Bapa. Allah Bapa akan mendengarkannya dan akan mengerti apa yang dirasakan oleh hati Tuhan Yesus, ketakutannya dan kesedihannya adik-adik. Oleh karena itu Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dia berdoa adik-adik. Dia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Dia menceritakan isi hatinya, semua perasaannya adik-adik. Wah, pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus bilang kalau keinginannya untuk tidak terjadi penyaliban. Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sangat penting. Tuhan Yesus bilang, biarlah kehendak Tuhan Allah yang terjadi. Bukan keinginannya Tuhan Yesus aja, tapi dia berserah sama Tuhan Allah. Yang terjadi adalah yang terbaik. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Dia mengajarkan kita, dia menjadi teladan buat kita untuk berdoa dan juga menjadi anak Tuhan yang baik. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama tonton videonya ya. Kita juga sudah dengarkan penjelasan dari Kakak Sabrina. Hari ini kita mau mulai belajar nih adik-adik. Kita mau mulai menceritakan apa yang kita rasakan sama Tuhan Yesus. Baik kita lagi sedih, baik kita lagi senang, atau kita lagi susah,
atau kita lagi ketakutan, ataupun kita menginginkan sesuatu, kita bisa sampaikan sama Tuhan Yesus. Kita bisa sampaikan apapun yang kita rasakan kepada Tuhan Yesus. Contohnya nih, saat sekarang, kondisi sekarang, lagi ada virus, lagi COVID, kita nggak bisa kemana-mana. Sekolah aja di rumah, ibadah aja di rumah, kita nggak bisa kemana-mana. Mungkin bahkan ada teman-teman kita yang terkena virus COVID. Nah, adik-adik, kita pasti ketakutan ya. Tapi jangan takut lama-lama, jangan khawatir lama-lama. Kita boleh datang sama Tuhan Yesus, kita berdoa, kita sampaikan apa yang kita rasakan sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sudah sampaikan, pasti Tuhan Yesus akan memberikan kedamaian di hati kita. Kita akan bisa menjadi lebih tenang dan kita bisa bersukacita kembali, bersukacita dalam keadaan apapun. Nah, kalau misalnya Kak Desi, kapan aja harus berdoa? Apa cuma makan aja? Aku kalau mau tidur berdoa, tapi kalau bangun tidur enggak. Tidak adik-adik, kita harus berdoa setiap saat. Tuhan Yesus 24 jam untuk adik-adik. Tuhan Yesus siap mendengarkan semua apa yang adik-adik rasakan. Tinggal adik-adik datang kepada Tuhan Yesus melalui apa? Melalui doa. Adik-adik bisa sampaikan sama Tuhan Yesus apa yang adik-adik rasakan. Tuhan Yesus pasti dengar, ya. Misalnya adik-adik pengen sesuatu, misalnya pengen mainan, atau bukan mainan deh, pengen naik kelas, pengen bisa juara. Nah, adik-adik bisa sampaikan sama Tuhan Yesus keinginan adik-adik. Tapi jangan lupa belajar juga dan jangan memaksakan. Tuhan Yesus kok gak dengerin doa aku? Bukan tidak dengar, tapi Tuhan Yesus akan memberikan apa yang adik-adik butuhkan. Bukan yang selalu kita mau, tapi yang kita butuhkan. Tapi Kak Desi, gimana caranya berdoa? Aku gak ngerti harus ngomong apa. Jangan sedih dulu. Tuhan Yesus mengerti semua bahasa. Tuhan Yesus mengerti bahasa Kak Desi, begitu pula bahasa adik-adik. Walaupun bahasanya cuma singkat-singkat, Tuhan Yesus aku mau makan. Tapi Tuhan Yesus mengerti apa yang adik-adik rasakan, apa isi hati adik-adik, dan apa yang adik-adik sampaikan. Jadi gak usah takut lagi untuk berdoa, apalagi kalau disuruh pimpin doa makan di rumah. Gak usah malu lagi, oke? Nah, sama kayak lagu nih. Ada lagunya kan? Tuhan dengar doaku, ya kan? Nah, Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa kita kapanpun dan bahasa apapun. Mau kita bisa atau tidak bisa, pasti Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa adik-adik, doa kita semua. Jadi mulai hari ini harus mulai berjanji ya. Berjanji untuk mau rajin berdoa, mau datang kepada Tuhan Yesus melalui doa, supaya kita semakin dekat sama Tuhan Yesus dan kita selalu bisa bersukacita. Oke adik-adik? Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita nyanyikan sekali lagi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk, mulai belajar sikap berdoa yang baik, jangan ngintip-ngintip ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu kami anak-anak sekolah minggu bisa beribadah, bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bapa dalam surga, jadikan kami anak yang selalu mau dengar-dengaran, jadikan kami anak yang mau mulai dekat kepadamu melalui doa. Kiranya Engkau yang berkati kami selalu, Engkau yang pimpin hati kami, supaya kami bisa selalu menjadi anak yang baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Sekarang ibadah kami sudah selesai, biarlah firman-Mu bisa bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu online kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita, dan di rumah aja. Jangan lupa juga untuk berdoa kapanpun, dimanapun, apapun yang kita rasakan. Kak Sabrina, jangan lupa juga hari ini kita ada ujian sekolah minggu. Semuanya semangat mengerjakan ya. Oke deh, sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, Abang di sini sekarang mau ngasih tahu nih adik-adik. Sebentar lagi kita akan mengadakan suatu acara yang banyak lomba-lombanya. Adik-adik tahu nggak acara apa? Ya, betul. Acara Parkeon Sekolah Minggu. Wah, adik-adik, acaranya bakal diadakan dari tanggal 7 Maret sampai 21 Maret. Nah, adik-adik, semua jangan sampai melewatkan ya dari tanggal 7 sampai 21 Maret. Karena bakal banyak lomba-lomba yang seru-seru dan games-games yang pasti seru banget. Dan juga adik-adik ya, semua lombanya bakal ada hadiahnya. Ini untuk para juara. Nah, adik-adik semua siap kan di sini jadi juara dari setiap lombanya? Pasti siap dong untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Pantengin terus ya adik-adik ya, lihatin terus grup WhatsApp-nya karena di sana akan di-share info-info yang lebih menarik lagi. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.